Beruang kecil ini berusaha menggali batu. Tapi, dia tak bisa menggali apapun karena badannya yang kecil. Di bawah batu itu ada ibunya. Beberapa menit yang lalu, beruang kecil itu masih bermain dengan senang. Sedangkan ibunya mencari madu untuk makan siang. Tak peduli jika lebah menyengat kaki dan pipinya. Tapi, manisnya madu membuatnya tak ingin berhenti. Akhirnya, ibu mendapatkan sarang lebah. Setelah gigitan kecil, ibu beruang memberikan madu itu untuk anaknya. Dan kembali bekerja keras. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahaya datang dalam diam. Batu di atasnya bergoyang, menggelinding ke bawah, dan menghantam ibu beruang. Dalam sekejap, ibu beruang kehilangan nyawanya. Beruang kecil itu tak tahu apa yang terjadi. Jadi, dia berusaha mendorong batu, tapi tak berhasil. Melihat ibunya tak bergerak, dia perlahan mengerti semuanya. Lalu, berbaring di sana dalam diam. Besoknya, beruang itu bangun dengan lapar. Dia harus mencari makanan, tapi dia tak sengaja terguling dari gunung, dan mulai bertahan di hutan sebagai beruang tunggal. Melihat katak melompat di sekitarnya, membuat beruang itu ingin menangkapnya. Setelah lama mencoba, dia tak dapat menangkapnya, dan terjatuh ke air. Beruang itu tidur sendirian di tebing, tanpa sosok ibu di sisinya. Dia mengalami mimpi buruk. Dua pemburu membuat api unggun. Sembari mengolah kulit ibu beruang, ayah memotong lemak dan membuangnya ke api. Sedangkan anaknya, Tom, membersihkan senapan. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk pergi dan menemukan jejak kaki beruang besar. Sepertinya berat beruang mencapai 680 kg. Mereka juga berspekulasi dari suhu kotoran beruang. Hasilnya, beruang itu tak jauh dari sana. Seekor beruang besar sedang memakan jamur di hutan. Setelah kenyang, dia menggesekkan punggungnya di batang pohon. Dari kejauhan, pemburu melihat pohon bergoyang. Ia tahu, beruang itu pasti di sana. Jadi, mereka mengikat kuda, mengambil senjata, dan berangkat. Setelah menghilangkan gatal, beruang kembali mencari makanan. Ketika dia tengah menikmati buah beri, Tom membidiknya. Lalu suara tembakan terdengar. Seketika, bahu beruang itu basah oleh darah. Dia meraung keras dan berlari pergi dengan cepat. Ayah menyalahkan putranya karena menembak. Tidak mungkin bisa membunuh beruang dengan satu tembakan. Saat keduanya tertekan, mereka mendengar teriakan kuda dan buru-buru kembali ke sana. Melihat kekacauan di tanah, satu kuda itu telah terkoyak, sedangkan yang lain bersembunyi ketakutan. Ketika Tom berusaha menariknya ke atas, kuda itu melompat dan membuat kakinya terluka. Beruang itu menyebabkan kerugian bagi mereka, sehingga ayah berteriak di lembah. Beruang itu sendiri terluka parah. Setengah dari badannya diselimuti oleh darah, sehingga dia hanya bergerak perlahan dengan 3 kakinya. Beruang kecil melihat bagian dari jenisnya, sehingga dia segera berlari dengan cepat. Beruang kecil itu berdiri dan berkata hai. Tapi, beruang besar itu sedang marah karena cedera. Jadi dia mengayunkan cakarnya, dan menyuruh beruang kecil menjauh. Beruang kecil tidak berani mendekat. Jadi, dia mengikutinya dari belakang. Beruang besar itu beristirahat di genangan air, dan diikuti oleh beruang kecil. Beruang besar meraung. Tapi, raungan itu tidak menakuti beruang kecil. Dia tetap datang perlahan ke arah beruang besar, dan menjilat lukanya. Liur beruang memiliki efek desinfektan dan sterilisasi. Temperamen beruang melunak. Akhirnya, dia menerima beruang kecil itu. Ayah berencana untuk kembali ke kamp, dan menyuruh Tom yang terluka menunggu di sini. Beberapa hari kemudian, beruang besar hampir pulih. Dia membawa beruang kecil mencari makanan. Dia bahkan menangkap 3 ikan dan memberikannya pada beruang kecil. Ia menangkap ikan juga untuk diri sendiri. Mereka melihat beberapa rusa saat fajar. Beruang besar ingin mengajari beruang kecil berburu. Pertama, menunduk dan merayap ke depan. Beruang kecil belajar dengan seksama. Ketika lokasinya hampir sama, beruang besar tiba-tiba melancarkan serangan, menamparkan satu rusa sampai mati. Mereka pun menikmati makanan besar. Setelah makan kenyang, beruang kecil tertidur di samping beruang besar. Dalam tidurnya, dia memimpikannya ibunya lagi. Jadi, dia bangun tiba-tiba, dan masih bersama beruang besar. Dia kembali berbaring. Tom memotong peluru, agar menjadi semakin tajam. Untuk memverifikasi efeknya, dia menembak pohon. Beruang besar dan beruang kecil terus berjalan. Kemudian bertemu beruang betina di jalan. Beruang betina berdiri dan menyapa beruang besar. Untuk menunjukkan kekuatan, beruang besar merubuhkan pohon kecil. Beruang kecil berlatih ke pohon yang lebih kecil. Beruang betina sangat puas. Cepat dan cepat. Beruang kecil buru-buru mengejarnya, dan melihat adegan yang tak sepatutnya ia lihat. Dia merasa sangat bosan, dan pergi bermain sendiri. Dia melihat jamur yang sangat cantik, dan memakannya. Kita semua tahu, jamur yang cantik biasanya berbahaya. Jadi, beruang kecil itu berhalusinasi, dan hanya bisa berbaring. Samar-samar, jamur warna-warni muncul di depannya, dan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Lalu, dia pingsan, sampai hujan lebat membangunkannya. Beruang kecil yang sudah sadar pergi ke beruang besar, dan menemukannya tidur dengan beruang lain. Jadi, dia mencari tempat tidur yang agak jauh. Fajar keesokan harinya,
Beruang besar membawa beruang kecil pergi. Ia memberikan beruang betina tugas untuk mengembangkan generasi selanjutnya. Heh, dasar bajingan. Seorang pria dan beberapa anjing datang menaiki perahu. Sedangkan ayah datang membawa barang bawaan. Untuk lanjut menangkap beruang, paman membawa anjing sebagai pelacak dan cepat menemukan jejak beruang. Beruang besar pun juga mencium adanya bahaya. Jadi, dia berdiri dan mengamati. Beruang kecil juga ikut berdiri dan memeriksa. Lalu, beruang besar itu naik ke puncak gunung. Kaki pendek milik beruang kecil tidak menguntungkan. Dia hampir saja terpeleset dan jatuh. Beruang besar menunggu beruang kecil di puncak. Mereka kemudian berdiri dan mengamati keadaan bersama. Para anjing menggonggong semakin kencang, membuat beruang harus segera mengungsi ke arah gunung dengan cara mendaki. Beruang kecil tak dapat bangun karena kakinya patah. Dia melihat ke tepi batu dan terus berteriak. Beruang besar mendengar itu dan kembali. Beruang kecil buru-buru masuk ke gua dan bersembunyi. Sedangkan beruang besar berdiri di luar menjaga gua. Setelah para anjing tiba, mereka terlibat perkelahian dengan beruang besar dan dilempar dari tebing. Dengan ketakutan, beruang kecil bersembunyi di dalam gua dan kakinya gemetar ketika pemburu datang. Beruang besar itu pergi dengan para anjing. Beruang kecil yang merasa situasi aman perlahan berjalan keluar gua. Tapi bertemu dengan mereka, paman yang melihat beruang itu menerkamnya dengan pakaian dan mengikatnya dengan tali. Melihat beruang kecil yang lucu itu, Tom terus bermain dengannya. Mendengar suara anjing, beruang kecil cepat-cepat memanjat pohon. Anjing itu kembali dengan luka di tubuh. Yang satu lebih parah, diurus oleh paman. Anjing-anjing itu menjadi diam. Saat ini, beruang besar itu mendekat ke tenda, melihat mereka dari kejauhan. Saat mereka tidur, beruang kecil turun dari pohon karena dia melihat sesuatu yang mirip ibunya. Turun dari pohon, dia menuju kulit beruang, tapi tertahan dengan tali yang mengikatnya. Melihat sosok mirip ibunya di depan mata, beruang kecil itu melompat-lompat dan mulai menggigit tali. Fajar keesokan harinya, paman menemukan talinya putus, dan Tom menggelengkan kepalanya. Ayo. Ketika berbalik, mereka melihat beruang kecil itu tidur di samping kulit beruang. Tom maju dan menggaruk telapak kakinya. Beruang kecil itu menggerakkan kakinya. Tom kemudian mengambil sepiring susu, mencium bau susu. Beruang kecil bangun dengan mengendus-ngendus. Tom sengaja tak memberinya minum untuk menggodanya. Tapi, beruang kecil tak takut padanya dan malah berdiri untuk meminta susu. Pemburu itu tertawa. Kemudian, mereka berencana menangkap beruang besar dengan cara menyergapnya. Ayah dan paman bertindak secara terpisah. Semua ini dilihat oleh beruang besar di gunung. Tom sendiri bertanggung jawab memeriksa. Jadi, dia terus melihat sekeliling dengan teropong. Beruang kecil datang ke kamp, merobek persediaan makanan pemburu, dan memakan makanan enak. Siang harinya, saat Tom merasa haus, dia pergi ke mata air pegunungan untuk minum dan mandi. Saat sedang menikmati kesegaran air, tiba-tiba dia merasa dingin pada punggungnya. Saat itu, beruang besar berada di belakangnya. Dia mencakar tanah dan menutupi satu-satunya jalan. Di bawah adalah tebing. Jika berani meloncat, maka dia akan mati. Beruang besar terus mengaum dengan keras. Tom sedang tidak membawa senjatanya, jadi dia hanya bisa mengambil batu untuk bertahan. Beruang besar terus mendekat, sehingga Tom membuang batu dengan kaget. Cakar tajam beruang besar dapat merobeknya dalam satu tebasan. Beruang itu terus meraung, sedangkan Tom meringkuk ketakutan, sembari menangis dan memohon, "Tolong jangan bunuh aku." Melihat manusia itu tak berdaya, beruang kemudian berbalik dan pergi. Butuh waktu lama bagi Tom untuk sadar dan mengeluarkan naluri pemburunya. Dia berlari dengan cepat dan mengambil senapan. Setelah membidik beruang besar, dia tak menarik pelatuknya, tapi menembak ke langit, menyuruh beruang untuk pergi secepatnya. Tom takut beruang itu akan ditangkap oleh mereka. Setelah ayahnya mendengar suara tembakan, dia bergegas, membidik dengan senapannya. Tom menekan senapan dan tak mengatakan apa-apa. Ayahnya memahami semuanya. Kemudian, mereka berkemas dan berencana pergi, melepas tali di leher beruang kecil. Sebelum pergi, Tom melihat beruang itu sejenak. Setelah keluar dari hutan, beruang kecil itu berlari mengejar mereka. Tapi, Tom melepas topinya dan mengusirnya masuk ke hutan. Menyaksikan mereka pergi, beruang kecil itu berdiri dan melambai, terlihat mengucapkan selamat tinggal. Setelah mereka tak lagi kelihatan, beruang kecil itu kembali sendirian. Kemudian, seekor macan menatapnya. Menyadari adanya bahaya, dia segera melarikan diri. Sedangkan macan itu mengejarnya. Beruang kecil naik ke batang pohon mati, dan macan itu di ujung. Batang pohon tiba-tiba patah dan jatuh ke air, sehingga membuat beruang kecil naik ke atas batang dan hanyut. Di daratan, macan itu tetap mengikutinya. Dia berhenti dan menunggu di bebatuan, menatap dengan seksama. Melihat macan menunggunya, beruang itu melompat ke air, kemudian naik ke atas batu. Macan mendesis dan mencakarnya di wajah. Akibatnya, wajah beruang kecil itu berdarah, dan dia meraung keras. Macan berbalik dan pergi karena beruang besar meraung di belakangnya. Lalu, beruang kecil dengan cepat berlari ke arah beruang besar. Beruang besar itu pun menjilat wajah Ni untuk menenangkannya.
Adik kecil, jangan takut, aku di sini. Musim dingin datang dalam sekejap mata. Beruang besar membawa beruang kecil ke dalam gua untuk berhibernasi. Ini adalah akhir dari film yang berasal dari tahun 1885 dan terjadi di Pegunungan Rocky, Amerika. Film ini diadaptasi dari kisah nyata manusia dan beruang. Terkadang, manusia dapat membunuh sesuka hati demi keuntungan, tapi beruang tahu harus berhenti di saat kritis. Saya tidak tahu siapa simbol peradaban. Cerita kali ini berakhir di sini. Jangan lupa like dan follow. Sampai jumpa di lain waktu.